Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada bahasa Inggris Niaga untuk kegiatan belajar kedua, yaitu istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf B. Istilah pertama yaitu backwardation. Backward adalah artinya ke arah belakangnya. Ya, ini adalah definisinya adalah struktur harga dalam komoditas atau perdagangan valuta asing, di mana pengiriman dalam waktu dekat memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang dilakukan kemudian. Kemunduran terjadi ketika permintaan lebih besar dalam waktu dekat. Ini adalah saat komoditas dihargai lebih tinggi di pasar spot, yaitu saat pengiriman hari ini, daripada di pasar masa depan, yaitu untuk pengiriman di beberapa titik di masa depan. Biasanya biaya bunga berarti bahwa harga berjangka lebih tinggi daripada harga spot, kecuali pasar mengharapkan harga komoditas turun seiring waktu, mungkin karena ada hambatan sementara dalam pasokan. Ketika harga spot lebih rendah dari harga futures, ini disebut contango. Ya. Jadi, misalnya kita akan mengirim sebuah pesanan minyak bumi dan itu dilaksanakan dalam waktu dekat, misalnya bulan depan, itu harganya lebih tinggi daripada pengiriman 3 bulan ke depan, itu disebut backwardation. Tapi ketika harga dalam jangka waktu dekat ini di depan itu ternyata lebih rendah daripada harga yang di depan lebih jauh, itu disebut contango gitu ya. Kemudian balance of payment atau neraca pembayaran. Ini adalah total dari semua uang yang masuk ke suatu negara dari luar negeri dikurangi semua uang yang keluar dari suatu negara itu selama periode yang sama. Biasanya dipecah dalam current account dan capital account. Current account itu termasuk apa ya? Atau neraca berjalan ya, neraca berjalan current account dan neraca modal atau capital account. Neraca berjalan termasuk pertama visible trade atau perdagangan yang terlihat. Disebut juga merchandise trade di Amerika Serikat, yaitu nilai ekspor dan impor dari barang-barang fisik. Invisible trade atau perdagangan yang tidak terlihat yaitu penerimaan dari barang pembayaran atas jasa seperti perbankan atau periklanan, ya, dan barang-barang yang tak terwujud lainnya, intangible itu tidak terwujud, seperti copyright, seperti juga pembayaran dividen dan bunga lintas batas atau lintas perbatasan. Nomor 3, transfer pribadi seperti uang yang dikirim ke rumah dari pekerja di luar negeri ekspatriat. Ya. Kemudian transfer ofisial, transfer resmi seperti bantuan internasional. Neraca modal itu termasuk yang pertama, aliran modal jangka panjang seperti uang yang diinvestasikan di perusahaan asing dan keuntungan yang diperoleh dengan menjual investasi tersebut dan membawa pulang uang tersebut. Nomor 2, aliran modal jangka pendek, ya, short term itu jangka pendek, long term itu jangka panjang. Jangka pendek seperti uang yang diinvestasikan dalam mata uang asing oleh spekulan, ya, dan dana yang dipindahkan ke seluruh dunia untuk tujuan bisnis oleh perusahaan multinasional. Aliran modal ini menyebabkan pergerakan tajam dalam nilai tukar yang tidak banyak berhubungan dengan mata uang apa yang seharusnya dinilai dari ukuran nilai fundamental. Ya, jadi ketika ada kenaikan dan penurunan suatu mata uang itu biasanya dikarenakan oleh short term capital flows. Karena tagihan itu harus dibayar, maka neraca sebuah negara itu harus seimbang. Ya. Terjadinya krisis pembayaran neraca itu adalah krisis neraca pembayaran itu hanyalah istilah secara politis. Namun, suatu negara seringkali dapat mempertahankan defisit transaksi berjalan, ya, current account deficit atau defisit transaksi berjalan. Account itu artinya transaksi, ya. Seperti tadi, capital account itu berarti transaksi modal, ya. Jadi defisit transaksi berjalan itu bisa berlaku beberapa tahun tanpa mempengaruhi ekonomi, karena defisit itu hanya kecil dibandingkan dengan pendapatan nasional dan kekayaan nasional, gitu ya. Hanya di awal abad 21, para ekonom mulai khawatir bahwa United States akan mengalami krisis neraca pembayaran karena
defisit transaksi berjalannya melebihi 5% dari gross domestic product, bukan development tapi domestiknya, yang membuat ekonominya tergantung pada kredit luar negeri. Selanjutnya, balance budget. Balance budget itu adalah anggaran berimbang. Budget itu artinya anggaran. Ini terjadi ketika total pengeluaran public sector itu adalah pengeluaran pemerintah ya, itu sebanding dengan pendapatan pemerintah itu sendiri ya, pada periode yang sama dari pajak serta biaya-biaya yang diberikan oleh jasa publik. Politisi di Amerika Serikat sering kali berargumentasi bahwa pemerintah seharusnya menjalankan kebijakan neraca berimbang dalam rangka supaya keuangan negaranya itu baik ya. Sound itu artinya di sini adalah baik. Ya. Namun tidak ada alasan ekonomi mengapa pinjaman publik harus buruk. Jadi misalnya utang digunakan untuk investasi yang meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, misalnya infrastruktur, ya, itu meningkatkan laju ekonomi nantinya. Kemudian pendidikan, utang itu bisa dibenarkan, justified, ya. Kemudian mungkin juga lebih masuk akal secara ekonomi untuk mencoba menyeimbangkan anggaran rata-rata selama seluruh siklus ekonomi dengan defisit sektor publik untuk meningkatkan perekonomian selama resesi dan surplus menghentikannya selama ada boom, daripada untuk menyeimbangkannya setiap tahun. Jadi kalau ada surplus itu bisa menggantikan neraca yang defisit tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu berimbang setiap tahun. Yang D, bank. Bank itu berawal sebagai tempat untuk menjaga uang Anda. Bank juga merupakan sumber penciptaan kredit. Namun, semakin banyak peminjam yang beralih ke pasar keuangan dan lembaga non-tabungan, ya, seperti perusahaan kartu kredit, dan juga perusahaan consumer finance, ya, pembiayaan konsumen, maksudnya perusahaan pembiayaan konsumen. Ketika mereka membutuhkan pinjaman. Hal ini mengurangi profitabilitas pinjaman bank tradisional dan menyebabkan banyak bank memasuki bidang bisnis baru seperti menjual polis asuransi dan menjual reksadana atau mutual fund. Mutual fund itu adalah reksadana. Bank tradisional juga semakin banyak menjual paket pinjaman mereka di pasar keuangan melalui proses yang disebut sekuritisasi. Cari sendiri ya mananya sekuritisasi. Ketika kebanyakan pembagian yang paling efisien antara pinjaman bank dan jenis pinjaman lainnya masih bisa diperdebatkan. Para ekonom berdebat tanpa henti tentang apakah ekonomi seperti Amerika Serikat, di mana perusahaan lebih bergantung pada ekuitas dan pasar utang daripada bank untuk mendanai investasi mereka, apakah itu lebih baik daripada ekonomi seperti Jerman, di mana bank secara tradisional merupakan sumber utama keuangan bank. Ya. Jadi kalau di Amerika Serikat, perusahaan lebih banyak bergantung pada pasar uang, ya, pasar uang daripada bank. Tapi kalau di Jerman misalnya, bank itu benar-benar membiayai korporat. Bank datang dalam berbagai bentuk, seperti bank komersil, juga dikenal sebagai bank retail, melayani langsung masyarakat umum dan meminjamkan kepada perusahaan. Ya, pertama pada small and medium size firms, pada perusahaan kecil dan menengah. Di masa lalu, mereka melakukannya sebagian besar melalui jaringan cabang bank, meskipun semakin banyak yang digantikan oleh mesin ATM, telepon, dan internet. Bank grosir atau wholesale, grosir ya, sebagian besar bertransaksi dengan bank dan lembaga keuangan lain. Bank investasi juga dikenal sebagai bank dagang, investment bank. Ya. Berkonsentrasi pada pengumpulan uang untuk perusahaan dan dari investor swasta atau di pasar keuangan dengan mencari pembeli untuk ekuitas dan obligasi korporasi mereka. Ya, corporate bond, itu artinya obligasi. Bank universal melakukan sebagian besar atau semua hal di atas. Ada yang namanya bank universal, itu berarti semua itu dilakukan. Ya. Termasuk bank insurance. Mana ini? Bank assurance. Menjual asuransi. Bank-bank ini telah lama menjadi ciri ekonomi Eropa kontinental atau Eropa daratan. European kontinental. Ya. Namun di Amerika Serikat seperti ada sebuah hukum finansial, yaitu
Glass-Steagall Act, Undang-Undang Glass-Steagall, untuk memisahkan berbagai macam jenis bank satu dengan yang lain untuk menjaga bank itu supaya tidak memasuki bisnis asuransi. Undang-undang ini dihapuskan tahun 99, meskipun pada beberapa dekade sebelumnya para regulator secara efektif membongkar undang-undang ini dengan mengubah bagaimana pengaplikasiannya. Namun demikian, karena undang-undang ini dan undang-undang lainnya selama bertahun-tahun menghentikan bank beroperasi melintasi perbatasan negara bagian, Amerika Serikat memiliki lembaga pemberi pinjaman yang jauh lebih banyak daripada negara lain. Pada tahun 2003, ada lebih dari 100.000 orang. Ada lebih dari 4 lembaga pemberi pinjaman tiap 100.000 orang di Amerika Serikat, dibandingkan dengan kurang dari satu lembaga pemberi pinjaman dari 100.000 orang di Inggris maupun di Perancis. Bankruptcy itu artinya adalah kebangkrutan. Hal ini terjadi ketika pengadilan memutuskan bahwa seorang debitur tidak mampu melakukan pembayaran yang terhutang kepada kreditur. Namun, bagaimana terjadinya kebangkrutan diperlakukan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika bangkrut itu dihukum terlalu berat, calon wirausahawan mungkin akan enggan mengambil segan untuk mengambil risiko finansial yang dibutuhkan untuk menjalankan ide mereka. Namun, membiarkan debitur yang gagal bayar terlalu cepat dapat membuat calon kreditor menjadi enggan juga karena adanya moral hazard, kegagalan moral. Hukum kebangkrutan di Amerika, terutama pada bab perlindungan bab 11 ini untuk perusahaan dari kreditor, ini secara khusus itu sangat bersahabat dengan para peminjam yang bermasalah, yang memungkinkan mereka untuk meminjam lebih banyak uang dan memberikan mereka waktu untuk mengusahakan atau menemukan jalan keluar bagi problem mereka. Beberapa negara lain secara cepat akan menutup perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan mencoba untuk membayar kreditnya dengan cara menjual aset-aset yang dimilikinya. Kemudian yang F, barriers to entry atau barriers to exit. Barrier itu artinya adalah penghalang atau penghambat. Adanya biaya awal yang tinggi dari startup, biaya startup atau hambatan yang lain itu mencegah komentar-komentar baru dari kemudahan untuk memasuki industri atau sebuah area bisnis. Hambatan untuk masuk menguntungkan perusahaan yang sudah beroperasi dalam satu industri, karena mereka melindungi pendapatan dan keuntungan perusahaan yang sudah mapan agar tidak dipangkas oleh pesaing baru. Contohnya itu dengan perusahaan yang sudah lama beriklan akan susah dimasuki oleh pangsa pasar yang sudah banyak diiklani oleh suatu perusahaan besar akan susah dimasuki oleh perusahaan lain yang iklannya sedikit. Bagaimana perusahaan menjaga menjaga kompetisi supaya tidak dimasuki dari orang lain? Itu ada beberapa jenis penghalang utama. 1, sebuah perusahaan mungkin memiliki sumber daya penting seperti sumur minyak, atau mungkin sebuah lisensi pengoperasian eksklusif seperti misalnya penyiaran atau suatu jangkauan gelombang radio, itu semacam itu. Nomor 2, perusahaan besar dengan skala ekonomi yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan karena dapat menghasilkan output yang besar dengan biaya lebih rendah daripada pesaing potensial yang lebih kecil. Nomor 3, perusahaan incumbent. Incumbent itu perusahaan status quo yang sudah ada sebelumnya, dapat mempersulit calon peserta dengan mengeluarkan biaya hangus yang besar, yaitu menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti periklanan seperti dijelaskan tadi, yang setiap rivalnya harus mampu menyaingi secara efektif, tapi tidak akan punya nilai jika mereka gagal. Yang nomor 4, perusahaan yang kuat dapat mencegah masuk dengan menaikkan biaya keluar. Contohnya dengan menjadikan suatu norma industri, suatu ketentuan industri untuk mempekerjakan pekerja dalam kontrak jangka waktu yang lama, sehingga memecat mereka akan membuat proses yang mahal.
itu juga sebuah namanya barrier to entry atau exit. G. Barter. Barter adalah pembayaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lain, bukan dengan uang. Ini seringkali populer ketika kualitas uang rendah atau tidak pasti, mungkin karena inflasi atau pemalsuan uang, counterfeiting, pemalsuan. Ya. Atau ketika ada orang yang punya aset tapi tidak punya uang cash, atau ketika pajak atau extortion atau adanya pemerasan, ya. Kemudian ini barter itu populer di Rusia sepanjang akhir 90-an. Basel 1 dan 2. Ini adalah sebuah usaha untuk mengurangi jumlah kegagalan bank dengan mengaitkan rasio kecukupan modal bank dengan risiko pinjaman yang dibuatnya. Rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, terhadap risiko pinjaman yang dibuatnya. Ya. Seperti contoh, kecil kemungkinan pinjaman kepada pemerintah macet daripada pinjaman ke misalnya bisnis internet misalnya. Sehingga bank tidak perlu memiliki modal cadangan sebanyak pinjaman pertama dibandingkan pada pinjaman yang kedua. Kalau meminjamkan ke pemerintah lebih kecil risikonya, kalau meminjamkan ke bisnis kecil lebih besar risikonya. Upaya pertama ini dilakukan di seluruh dunia, dilakukan oleh Komite Basel untuk pengawasan perbankan internasional pada tahun 1988. Namun, sistem penilaiannya terhadap risiko relatif dari pinjaman yang berbeda adalah kasar. Sistemnya masih kasar ya. Sebagai contoh, ia tidak lagi menghukum bank karena memberikan pinjaman kepada perusahaan perangkat lunak yang kecil di Thailand daripada ke Microsoft. Tidak lebih untuk pinjaman ke Korea Selatan, ya. Juga tidak tidak menghukum perusahaan yang memberikan pinjaman pada perusahaan kecil. Juga tidak memberikan pinjaman tidak memberikan hukuman pada Korea Selatan yang di bail out tahun 98 oleh IMF. Ya. Ya, tahun 98 Basel kedua itu diusulkan yang menggunakan lebih banyak klasifikasi risiko yang lebih rumit, sophisticated. Namun, kontroversi pada klasifikasi ini dan ongkos bank yang harus dibayarkan itu membuat Basel 2 ini ditunda sampai mungkin tahun 2005. Basis point. Basis point adalah 1/100 poin dari persentase. Jadi 1/100 dari 1/100 ya. 1/100 dari 1/100. Artinya apa? Artinya ini adalah 4 digit di belakang koma. Ya. Misalnya, pergerakan kecil di dalam laju suku bunga dalam nilai tukar dan imbal hasil obligasi sering digambarkan dalam basis point. Jika imbal hasil obligasi bergerak 5,25% menjadi 5,45%, itu telah naik 20 basis point. Ya. Jadi basis point itu gerakannya itu adalah 4 angka di belakang koma. Misalnya 0,001. 1, 2, 3, 4. Ini berarti 10 basis point. Ya. Sama dengan berarti, ini berarti berapa persen? Ini dikali kurang 2, 1, 2. Ini berarti 0,1%. Ya. Kalau 20 basis point, berarti peningkatannya berapa persen? Peningkatannya berarti ini adalah kita masukkan, ini adalah 4 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4. Berarti 0,002 sama dengan 0,002. Sama dengan berapa persen? 2%. Ya, sama ya. Ini bukan 0,1% ini ya. 0,1%. Sebentar, kita ulangi lagi. Di basis point itu adalah
4 angka di belakang koma. Empat angka di belakang koma berarti misalnya 10 basis poin, 10 basis poin itu kita kasih angka 10, nolnya kita ajukan 4, 1, 2, 3, 4, ini berarti 0,001, jadi sama dengan berapa persen? 0,001 itu berarti sama dengan 1, 2, 0,1 persen. 20 basis poin itu berarti 20, nolnya komanya maju 1, 2, 3, 4 itu ya 0,002 berarti kenaikannya berapa persen? 120,2 persen. Tadi salah ya. Oke. Kemudian bear itu artinya adalah beruang. Bear adalah investor yang berpikir bahwa harga sekuritas atau suatu sekuritas tertentu, saham katakanlah, akan turun, kebalikan dari bull. Ya, bear itu cakarnya ke bawah ya. Ini cakarnya bear itu ke bawah. Ini menandakan bahwa suatu harga saham atau suatu exchange, suatu forex atau suatu mata uang akan turun. Sedangkan bull itu ditandakan dengan tanduk kerbau. Tanduk kerbau itu harga diperkirakan akan naik. Ini bear vs bull. Ini bull. Ya. Behavioral economic itu adalah ekonomi perilaku. Ini adalah cabang ekonomi yang berkonsentrasi pada menjelaskan keputusan ekonomi yang dibuat orang dalam praktiknya, terutama jika bertentangan dengan prediksi teori ekonomi konvensional yang akan mereka lakukan. Para behavioris mencoba untuk menambahkan atau mengganti ide tradisional rasionalitas ekonomi, yaitu homo economicus, dengan model pengambilan keputusan yang dipinjam dari psikologi. Menurut psikologi, orang secara tidak proporsional dipengaruhi oleh rasa takut akan rasa penyesalan dan akan sering melupakan manfaat bahkan untuk menghindari risiko kecil dari perasaan gagal. Jadi orang itu dianggap takut gagal ya. Mereka juga rentan terhadap disonansi kognitif. Seringkali berpegang pada suatu keyakinan yang jelas bertentangan dengan bukti baru. Meskipun ada bukti baru, mereka tetap bersikukuh pada keyakinan lama. Biasanya karena keyakinan tersebut telah dipegang dan dijunjung untuk waktu yang lama. Lalu ada penahan, mereka sering juga dipengaruhi oleh sugesti orang dari luar. Ya. Orang secara jelas juga menderita bias status quo. Ya. Mereka mau mengambil risiko lebih besar untuk mempertaruhkan, untuk mempertahankan status quo daripada mereka harus yang harus mereka dapatkan dari awal, mulai dari awal mereka bisa mempertahankan status quo. Teori utilitas tradisional, utilitas itu artinya manfaat, berasumsi bahwa orang membuat keputusan individu dalam konteks dari gambar yang besar, big picture. Tapi para ahli psikologi menemukan bahwa mereka juga mengkompartmentalize mental mereka yang seringkali ada di dalam dasar yang superficial. Compartmentalize itu artinya terpisah-pisah ya. Mereka kemudian membuat keputusan sebuah hal pada sebuah sisi mental mereka yang tersendiri tanpa memperhitungkan akibatnya di sisi lain dari sisi mental yang lain. Ada banyak contoh bahwa orang secara bersikeras dan irasional itu sangat overconfident, terlalu percaya diri. Mereka juga vulnerable, rentan terhadap bias ke belakang. Begitu sesuatu terjadi, mereka mau terlalu melebih-lebihkan keadaan di mana seharusnya mereka sudah memprediksinya. Banyak dari sifat itu ditangkap dalam teori prospek, di mana itu adalah sebuah inti dari banyak ekonomi behavioral, ekonomi perilaku. Kemudian beta. Beta adalah ukuran matematis dari sensitivitas tingkat pengembalian portofolio atau saham tertentu dibandingkan dengan tingkat pengembalian di pasar secara keseluruhan. Beta 1,0 mengindikasikan bahwa sebuah aset mengikuti pasar dengan cermat. Beta lebih dari 1 mengindikasikan volatilitas yang besar daripada market. Volatilitas itu adalah fluktuasi ya. Bagian dari teori ekonomi untuk menilai sekuritas keuangan dan menghitung biaya modal yang dikenal dengan capital asset pricing model atau model menghitung biaya yang dikenal
dikenal sebagai model penetapan harga aset modal. Beta mengukur sensitivitas harga aset tertentu terhadap perubahan di pasar tertentu secara keseluruhan. Jika sebuah saham punya beta 0,8, ya berarti bahwa pada rata-rata saham tersebut akan berubah 0,8 jika ada 1% perubahan di pasar. Ya. Ada debat berkepanjangan tentang apakah beta dikalkulasi dari hubungan sekuritas di masa lalu dengan pasar itu, apakah sebenarnya memprediksi bagaimana relasinya di masa depan. Karena beberapa ekonomis juga mengklaim bahwa beta itu mati. Ya. Jadi misalnya ini ada perkiraan bahwa saham IBM betanya adalah berapa 0,8. Berarti setiap ada perubahan 1% di pasar akan berpengaruh 0,8 di saham IBM. Ketika 1% naik di keseluruhan saham yang beredar, maka saham IBM akan terpengaruh 0,8 naik juga. Ketika di seluruh saham naik 1%, maka IBM akan terpengaruh naik 0,8. Ketika seluruh saham secara keseluruhan rata-rata turun 1%, maka beta juga akan terpengaruh turun 0,8%. Begitu. Big Mac Index. Ya. Big Mac Index itu adalah cara yang tidak resmi untuk mengukur daya beli paritas ya antara dua mata uang dan memberikan pengujian sejauh mana nilai tukar pasar menghasilkan barang dengan harga yang sama di berbagai negara. Indeks Big Mac itu dibuat oleh Pam Hudol dari The Economist pada tahun 1986 sebagai panduan ringan untuk mengetahui apakah mata uang berada pada level yang benar. Ya. Ia didasarkan pada salah satu konsep tertua dalam ekonomi internasional, yaitu paritas daya beli, gagasan bahwa $1 harus membeli jumlah yang sama di semua negara. Ya. Dalam jangka panjang, para penggemar PPP atau paritas daya beli berpendapat bahwa mata uang harus bergerak menuju nilai tukar yang menyamakan harga sekeranjang barang dan jasa yang identik di setiap negara. Dalam ini keranjangnya adalah Big McD ya, yang diproduksi lebih dari 100 negara. Ya. PPP Big Mac adalah nilai tukar yang akan membuat hamburger harganya sama di Amerika Serikat seperti di tempat lain. Membandingkan nilai tukar aktual dengan PPP menandakan apakah suatu mata uang undervalued atau overvalued. Jadi kalau misalnya di Indonesia harga Big Mac itu lebih tinggi daripada harga yang sama dengan barang yang sama di Amerika, berarti mata uang di Indonesia itu turun daripada dolar. Tapi kalau misalnya Big Mac harganya kemudian lebih rendah daripada Big Mac yang sama di Amerika Serikat, berarti mata uang Indonesia itu naik atau overvalue. Beberapa studi menemukan bahwa Big Mac Index itu lebih sering merupakan prediktor yang baik terhadap pergerakan mata uang daripada banyak model-model yang lain. Ya. Black economy atau ekonomi hitam, ekonomi gelap, itu adalah bagian dari pasar kerja yang tidak dilaporkan. Sebagai contoh, bahwa otoritas pajak tidak akan muncul dalam statistik resmi. Sebuah istilahnya yang lain adalah moonlight. Tapi di banyak negara yang kurang berkembang, itu disebut dengan ekonomi informal. Seperti di Indonesia disebut dengan ekonomi informal. Jika Anda membayar tukang bersih atau buruh bangunan dengan cash untuk alasan tertentu, ya, Anda berarti berpartisipasi dalam ekonomi hitam, ekonomi gelap ya, atau informal atau bawah tanah. Transaksi ini tidak secara normal ditunjukkan dalam GDP, tapi bahwa ekonomi informal ini mungkin berarti bahwa negara tersebut lebih kaya daripada data resminya. Contohnya di United States dan United Kingdom itu ekonomi gelap atau informalnya hanya 5-10%. Di Italia ini bisa sampai 30%. Untuk Rusia pada tahun 90-an, black economy atau ekonomi gelap atau ekonomi bawah tanah atau informal itu bisa sampai 50% dari GDP. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia juga tinggi itu ya. Karena banyak yang kurang dipajak di sini. Black-Scholes itu adalah formula untuk menentukan harga dari opsi finansial. Penemuannya memungkinkan ketepatan yang tidak terbayangkan sebelumnya dalam penetapan harga opsi yang sampai sekarang telah dilakukan dengan menggunakan aturan praktis opsi ya, istilah opsi. Silakan cari tahu arti opsi. Dan mungkin memungkinkan pertumbuhan eksplosif di pasar untuk opsi dan turunan lainnya yang terjadi setelah rumus tersebut digunakan secara luas.
Tahun 70-an, Myron Scholes and Robert Merton dianugerahi hadiah Nobel untuk bidang ekonomi karena telah menemukan formula ini. Mr. Black itu juga tidak memenuhi syarat, itu telah meninggal. Jadi opsi itu berarti hak untuk menjual barang di masa depan atau tetap menyimpan barang tersebut. Ya. Silakan dipelajari. Bond, obligasi atau bond, ya. Obligasi adalah sekuritas berbunga yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau beberapa jenis organisasi lain. Obligasi adalah cara alternatif bagi para penerbitnya untuk menarik modal dan menjual saham atau mengambil pinjaman bank. Daripada menjual saham atau mengambil pinjaman, mereka membuat bond atau membuat obligasi. Seperti halnya saham di perusahaan terbuka, setelah diterbitkan, obligasi dapat diperdagangkan pada pasar terbuka. Hasil obligasi adalah tingkat bunga atau kupon yang dibayar pada dividen dari obligasi tersebut dengan harga pasar dari obligasi tersebut. Bond dipandang sebagai investasi risiko rendah. Ya. Contohnya, obligasi pemerintah itu sangat jarang gagal bayar. Obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang blue chip. Kalau di Indonesia seperti yang perusahaan-perusahaan besar itu blue chip, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam jenis investment grade itu juga jarang gagal bayar. Ini berarti tidak berarti bahwa banyak obligasi sampah lainnya ya, itu bukan berarti mereka itu kurang sehat ya. Bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Rasional terbatas itu adalah teori pengambilan keputusan manusia yang mengasumsikan bahwa orang berperilaku rasional tetapi hanya dalam batas informasi yang tersedia bagi mereka. Karena informasi mereka mungkin tidak memadai atau terbatas, ya, inadequate atau bounded. Mereka membuat keputusan yang tampaknya tidak rasional menurut teori tradisional tentang homo economicus. Pencetusnya itu adalah Herbert Simon. Ya. Yang mencetuskan teori bounded rasional. Herbert Simon ini juga mendapatkan Nobel. Brand artinya adalah merek. Begitu sebuah merek telah menciptakan sentimen positif di antara audiens targetnya, perusahaan tersebut dikatakan telah membangun ekuitas merek. Beberapa contoh perusahaan dengan ekuitas merek yang memiliki merek yang sangat terkenal adalah Microsoft, Coca-Cola, Ferrari, Sony, Nokia misalnya ya. Kalau sekarang mungkin sudah ganti, Nokia sudah tidak terlalu terkenal. Kuda pengintai bagi kapitalisme adalah fokus untuk semua kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerja keras yang sering dipasang di plakat penentang globalisasi. Simbol kekuatan korporat Amerika karena sebagian besar merek paling terkenal di dunia dari Coca-Cola hingga Nike adalah merek Amerika. Ya. Namun banyak ekonom menganggap bahwa merek adalah hal yang baik. Sebuah merek memberikan jaminan, ya, keandalan dan kualitas. Ya. Ya. Kepercayaan konsumen adalah dasar dari semua nilai merek. Jadi perusahaan yang memiliki merek memiliki insentif yang sangat besar untuk berusaha mempertahankan kepercayaan tersebut. Ya. Merek memiliki nilai hanya jika konsumen memiliki pilihan. Munculnya merek asing dan kemunculan merek dalam negeri di bekas komunis dan negeri miskin lainnya menunjukkan peningkatan persaingan di mana konsumen mendapatkan keuntungan. Karena merek yang kuat seringkali membutuhkan iklan yang mahal dan pemasaran yang baik. Hal itu dapat menaikkan harga sekaligus hambatan untuk masuk, tetapi tidak ke tingkat yang tidak dapat diatasi. Merek sering memudar seiring perubahan selera. Jika kualitas tidak dipertahankan, ya, begitu juga mereknya.